Mari anak-anak, kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Inang mau mengajak kita semuanya untuk bersatu di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Allah yang kami sembah dalam nama anak-Mu Kristus Yesus. Kami kembali Tuhan mengucap syukur pada hari Minggu ini. Kami kembali bersekutu di kebaktian Minggu anak-anak sekolah Minggu. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan dapat kami terima dengan baik, dapat kami pakai telinga kami juga dengan baik untuk mendengarkannya, sehingga kami menjadi anak-anak yang baik pula yang mau taat akan firman-Mu. Inilah doa permohonan kami, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, firman Tuhan yang menjadi cerita Alkitab untuk kita pada minggu saat ini tertulis di Mazmur 96 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Mazmur 96 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kita membaca bersama-sama ya. Inang pendeta dari gereja ini, kita semuanya yang ada di rumah membaca dari rumah masing-masing dengan sukacita dan semangat. Mari kita membacanya. Mazmur 96 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang baik hati, siapa di sini yang suka senang memuji Tuhan? Diangkat dulu tangannya setinggi-tingginya. Siapa di sini yang suka memuji Tuhan? Yang kalau misalnya mau ketemu hari Minggu, dia sudah mempersiapkannya dengan baik. Kalau kita mau bernyanyi, tentunya kita punya alat perang. Alat perangnya itu apa? Kita bawa kidung jemaat kah? Kita bawa buku nyanyian sekolah minggu HKBP kah? Kita membawa buku ND kah? Sesuai yang sudah dipesankan kakak abang guru sekolah minggu. Supaya kita pun bisa bernyanyi dan melihat lirik atau teksnya di dalam buku ND, buku nyanyian atau kidung jemaat. Anak-anak yang baik hati, kalau tadi Inang tanya siapa yang suka memuji Tuhan, kalau yang kita tahu memuji Tuhan itu bagaimana? Ada yang mengatakan kalau dia memuji Tuhan, dia pasti bernyanyi menggunakan mulut. Dia bernyanyi menggunakan lidahnya. Sehingga lagu kidung jemaat ada yang mengatakan, andai ku punya banyak lidah dan punya suara yang besar, akan ku gubah madah indah dan ku bernyanyi bergemar. Jadi dikatakan di situ dengan lidah dia akan memuji nama Tuhan. Jadi sewaktu seseorang bernyanyi, di situ juga dia sedang bersaksi. Kalau memuji Tuhan, bernyanyi untuk nama Tuhan, itu artinya dia sedang menceritakan tentang siapa Tuhan yang ia percayai, siapa Tuhan yang ia kasihi. Tentu saja Tuhan kita pencipta. Di kidung jemaat sudah ada juga lagunya, pada mulanya belum ada langit. Itu menunjukkan bahwa Allah kita itu yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Maka kita puji dia, Tuhanlah pencipta, Tuhan pencipta. Jadi itu juga lagunya. Maka banyak sekali lagu puji-pujian yang hendak menyatakan
atau kita ikut bersaksi siapa Tuhan kita itu. Nah, selain dari bernyanyi, memuji Tuhan dengan cara apa? Ayo, siapa yang tahu? Kalau orang memuji Tuhan bisa juga dengan alat musik. Anak sekolah minggu zaman now juga sudah banyak yang pintar-pintar memainkan alat musik. Ada yang pintar memainkan piano atau keyboard, ada yang pintar untuk memainkan biola, gitar, dan ada juga yang memainkan alat musik perkusi atau alat pukul, yaitu kazon ataupun drum. Banyak sekali alat musik yang bisa kita jadikan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terus Inang Pendeta, kalau suara aku nggak bagus, terus aku nggak bisa main alat musik, berarti aku nggak bisa dong memuji Tuhan. Itu salah. Setiap orang yang memuji Tuhan, bernyanyi memuji Tuhan, tidak harus karena suaranya bagus, tapi hatinya yang paling perlu. Apakah dia semangat memuji Tuhan, atau udah suaranya bagus diberikan Tuhan, ini malah loyo-loyon, malas bernyanyi, ataupun menghayal di saat kakak abang guru sekolah minggunya untuk mengatakan, anak-anak sekolah minggu kita bernyanyi saat ini ya. Dia asik aja menghayal, tidak memperhatikan kakak abang guru sekolah minggunya. Itu tidak bisa dikatakan menjadi seorang yang memuji Tuhan. Berarti dia tidak memakai apa yang sudah diberikan Tuhan kepadanya. Talenta apa, anugerah apa yang sudah diberikan Tuhan kepadanya untuk dijadikannya dapat lebih semangat lagi memuji Tuhan. Jadi selain dari bernyanyi, selain dari bermain alat musik, apakah lagi cara kita memuji Tuhan? Memuji Tuhan bukan hanya yang dua tadi yang Inang sampaikan, tapi memuji Tuhan bisa melalui segenap anggota tubuh kita memuji Tuhan. Di saat seseorang bernyanyi lagu pujian kemudian dia bertepuk tangan, atau di saat dia berjalan haruslah bisa. Apakah dia berjalan itu sudah mengandalkan Tuhan? Maksudnya seperti ini, ada orang yang melakukan aktivitas tapi tidak menyerahkan kehidupannya untuk Tuhan. Jadi apa yang dilakukannya gak bisa jadi persembahan untuk memuji Tuhan. Maka di saat orang berjalan, di saat orang duduk, di saat orang makan, di saat orang minum, maka baiklah ia juga harus bisa memuji Tuhan. Bagaimana caranya Inang Pendeta? Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31 dikatakan, ayo, apa isinya di situ dikatakan? Jikalau aku makan, minum, dan melakukan sesuatu yang lain pun, lakukanlah semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Jadi jelas sekali, makan, minum, mengerjakan sesuatu yang lain, buatlah itu memuliakan nama Tuhan. Jadi kita dituntut, apakah melalui saya yang membantu orang tua saya sudah bisa dikatakan memuji Tuhan? Kalau itu ikhlas, kalau itu sungguh-sungguh, maka kita sudah ikut memuji Tuhan, yaitu melalui apa yang kita kerjakan, apa aktivitas kita, kita pun memuji Tuhan. Nah, Inang ulangi pertanyaan Inang. Di saat seseorang memuji Tuhan, dia sedang ngapain? Ada yang ingat? Di saat seseorang memuji Tuhan, dia sedang menceritakan, dia sedang bersaksi, menyaksikan, ataupun memberi kesaksian siapa Tuhan yang dia puji. Ayo, siapakah Tuhan di dalam kehidupanmu? Kalau dalam nas ini dikatakan bahwa pujilah namanya, kabarkanlah. Ini sama dengan menceritakan keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Jadi orang yang diselamatkan pasti dia melakukan aktivitasnya untuk mengajak orang lain juga mengenal Tuhan. Jadi kalau misalnya dia sedang diganggu temannya,
Bagaimana caranya supaya dia tetap memuji Tuhan? Dia tidak mau membalaskannya supaya orang lain bisa ikut meniru apa yang kita lakukan, karena kita juga sedang bersaksi dan sedang memuliakan Tuhan melalui apa yang kita kerjakan. Kemudian dikatakan tadi di ayat 1, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Apakah setiap minggu nyanyinya harus yang baru? 7 kali bernyanyi harus terus menerus lagunya lagu yang tidak pernah sebelumnya dipelajari atau dilatih guru-guru sekolah minggu, atau tidak pernah sebelumnya dilatih oleh kakak abang guru sekolah minggu. Bukan begitu nyanyikan nyanyian baru, tapi menyanyikan nyanyian baru itu karena dia minta pertolongan Roh Kudus yang tinggal di dalam hatinya, melekat di dalam hatinya, sehingga sewaktu seseorang bernyanyi dia mendapatkan semangat yang baru pula. Jadi kalau misalnya kita lagi bersedih, ada lagu pujian yang bisa kita nyanyikan. Di saat kita sedang bersuka cita, ada juga lagu yang bisa kita nyanyikan. Kalau dia lagi bersedih, dia bisa menyanyikan lagu apa yo? Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Kemudian di saat dia bersuka cita bisa menyanyikan lagu buku ini, Goklas niroha doau dingolukon. Jadi banyak sekali lagu. Di saat dia baru bangun tidur, kemudian bangun tidur itu di hari Minggu, martatahuak manuki di manokotni minggui. Jadi banyak sekali lagu pujian yang bisa kita nyanyikan, yang menggerakkan hati kita supaya lebih bersemangat lagi untuk memuji Tuhan yang dahsyat itu, Tuhan yang luar biasa itu. Maka orang yang memuji Tuhan haruslah juga mengajak seluruh isi bumi ini juga harus ikut memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Makanya di lagu Kidung Jemaat dikatakan, burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Jadi banyak sekali lagu-lagu yang bisa kita nyanyikan. Teruslah memuji Tuhan. Jangan sampai ada yang tidak mau bernyanyi, suaraku jelek. Bukan itu yang dilihat Tuhan, tapi yang dilihat Tuhan, apakah hatinya sungguh-sungguh memuji Tuhan, atau hanya sekedar mengeluarkan sedikit suara supaya tidak dimarahi kakak abang guru sekolah minggunya. Yang mana ini anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah? Apakah yang menyanyikannya dengan sungguh-sungguh, atau yang menyanyikannya dengan menghayal ataupun dengan bermalas-malasan, tidak ada lagi semangat? Yang mana ini anak-anak sekolah minggu? Ayo dipilih. Yang pasti setiap orang yang memuji Tuhan, baiklah ia bersemangat memuji Tuhan. Dan kalau misalnya seseorang datang ke gereja mengikuti kebaktian sekolah minggu, kalau memuji Tuhan, mana mungkin dia puji Tuhan kemudian dia ganggu-ganggu temannya. Itu tidak dinamakan dengan orang yang bersemangat. Atau mana mungkin di saat dia bernyanyi kemudian dia berjalan-jalan, tidak ada sedikit pun misalnya kejanggalannya. Kalau misalnya nanti aku jalan-jalan dimarahi kakak abang guru sekolah minggu, sedikit pun dia tidak tahu malu untuk melakukan seperti itu bukan memuji Tuhan. Kalau orang yang memuji Tuhan tentu sikapnya itu sopan, manis, dan berperilaku sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan yang maha besar itu. Pujilah Tuhan seterus-terusnya. Jangan sampai kita di saat kita bersedih, kita jadi tidak mau untuk memuji Tuhan. Susah senang terus memuji Tuhan. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Jadi puji Tuhan dengan alat musik, puji Tuhan dengan suaramu, dan pujilah Tuhan dengan aktivitasmu. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terpuji Engkau ya Bapa yang maha besar, yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk hari Minggu ini kami dapat
diingatkan untuk terus memuji Engkau, untuk terus menyanyikan lagu puji-pujian di saat kami susah maupun di saat kami senang. Kiranya Engkau yang menuntun kami agar kami tetap berserah ke hadapan-Mu, dan kami juga mengandalkan Engkau di saat kami melakukan apapun aktivitas kami di rumah, sewaktu kami di luar, sewaktu kami di sekolah atau di mana saja. Tetaplah Tuhan yang menjaga kami. Inilah doa permohonan kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.